Halo guys, hari ini kita akan ngebahas Alexander Isak ke Liverpool lebih detail lagi. Kalian semua yang sudah menyaksikan Premier League pasti tahu Alexander Isak adalah salah satu striker tertajam di samping Erling Haaland di Premier League. Dan kita akan ngebahas seberapa klinikalnya Alexander Isak ini. Dalam 2,5 musim terakhir, Isak berhasil mencatat 54 gol bersama Newcastle. Dibandingkan dengan angka expected goals-nya, yaitu 53,22, Isak berhasil mencatat 54 gol. Ini mengartikan dia berhasil mencatat 1 gol lebih tinggi daripada expected goals-nya. Dan ini menunjukkan bahwa Isak dibandingkan dengan peluang-peluang yang diciptakan oleh pemain-pemain sekitarnya, dia berhasil mencatat gol yang lebih banyak, yaitu 1 gol. Dan kalau kita lihat dari awal-awal karirnya pun, angka ini juga nggak beda jauh. Dia berhasil mencatat 86 gol ketimbang 90 expected goals. Memang masih di bawah angka expected goals-nya, tapi kita harus mengingat juga, ini mencakupi awal karirnya, di mana dia masih pemain muda dan juga masih berkembang. Tapi di awal-awal karirnya pun, dia juga sudah menunjukkan seberapa efisiennya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Erling Haaland, dalam 4 musim terakhir bersama Manchester City, dia mencatat 88 gol dan ketimbang 92 expected goals. Bahkan Haaland pun juga masih belum mencapai level efisiensinya Isak ini. Dan kalau kita ngebahas cara tembakannya Isak ini, 10 gol dari kepala, 63 gol dari kaki kanan yang lebih dominan, dan kaki kirinya dengan 13 gol. Ini mengartikan Isak itu bisa mencetak gol dari berbagai macam bagian tubuhnya. Nah, perpindahan Isak dari Newcastle ke Liverpool ini pastinya juga adalah step up, di mana di Newcastle dia bermain bersama pemain-pemain yang cukup bagus, tapi pindah ke Liverpool pastinya dia akan didukung oleh pemain-pemain yang jauh lebih bagus, yaitu seperti Mohamed Salah. Dan juga musim ini Liverpool juga sudah menambahkan Florian Wirtz. Dan kalau kita lihat dari statistik musim lalu, yaitu musim 24-25, kita bisa bandingkan seberapa bedanya peluang yang diciptakan oleh Newcastle dan juga Liverpool. Newcastle menciptakan 71 expected goals, dan Liverpool menciptakan 93 expected goals, yang menempati posisi pertama di Liga Inggris musim lalu. Ini mengartikan Liverpool sudah berhasil mencatat peluang-peluang yang lebih banyak daripada Newcastle. Tapi, salah satu masalah terbesar Liverpool musim lalu, meskipun mereka berhasil mencatat angka expected goals tertinggi di Premier League, tapi mereka tidak memiliki striker andalan yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan peluang-peluang bagus ini. Yaitu seperti Darwin Núñez yang sering menerima kritikan. Kalau kita lihat statistik Núñez selama di Liverpool, dia hanya mencatat 25 gol dari 40 expected goals-nya. Ini menunjukkan seberapa mubazirnya Darwin Núñez dari peluang-peluang yang sudah diciptakan oleh Liverpool. Nah, kalau kita ganti Darwin dengan Isak, peluang-peluang banyak Liverpool ini ditambah Florian Wirtz musim ini, jumlah gol Liverpool pastinya akan bertambah banyak. Nah, sekarang kita akan menganalisa pergerakan Alexander Isak. Dan kenapa pergerakan ini membuat dirinya menjadi seorang striker tertajam di Premier League. Ini gol menghadapi Chelsea. Kita lihat posisinya Alexander Isak berada di posisi blind spot Levi Colwill. Karena dengan menempati posisi ini, dia bisa mengelabui Colwill. Karena di posisi ini, Colwill tidak bisa memantau pergerakannya Isak. Dan yang berikutnya, ini melawan Liverpool. Kita lihat lagi. Posisinya Alexander Isak berada di antara 2 bek tengah Liverpool, yakni Virgil van Dijk dan Joe Gomez. Dengan menempati posisi ini, dia bisa mengelabui 2 center back ini. Dia bisa menimbulkan kebingungan dan kekacau balauan, karena di antara 2 bek tengah ini ada sedikit kebingungan siapa yang harus menjaga Isak. Dan akhirnya Isak berhasil menerima bola dan menerima ruang tembak. Dan ini yang saya suka juga dari Isak, seberapa cepatnya dia dalam membuat keputusan. Karena dia sedang menghadapi salah satu back tertangguh di Premier League, yaitu Virgil van Dijk. Dia tidak boleh pegang bola terlalu lama, dia harus membuat keputusan dengan cepat. Dia sudah menerima ruang tembak,
dia langsung saja tembak ke gawangnya Colin Kelleher yang berujung menjadi gol spektakuler. Dan juga ini adalah gol melawan Wolves. Kita bisa lihat posisinya Alexander Isak berada di dalam blok lini pertahanan Wolves. Ini seharusnya posisi yang sangat padat merapat, sangat sulit untuk mendapatkan ruang. Tapi Isak masih berani menempati posisi ini, dan dia dengan intuisinya yang sangat tajam, dia bisa membaca arah operan dari Joelinton, sehingga dia bisa menerima bola di area yang seharusnya striker manapun sangat sulit untuk mendapatkan ruang tembak. Dan ini juga nggak kalah pentingnya. Jika Liverpool ingin menjuarai Premier League musim ini, mereka harus bisa membuat pernyataan besar melawan tim-tim besar. Karena menghadapi tim-tim besar, yaitu Big Seven di Premier League, seperti Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester City, Aston Villa, dan Manchester United, Isak berhasil mencatat 22 gol. Ini angka yang sangat besar melawan tim-tim besar, tim-tim papan atas di Premier League. Seperti yang kita lihat menghadapi Arsenal, ini adalah pertarungan yang sangat sengit. Kedua tim sangat tidak mau kehilangan 3 poin. Jadi butuh satu pemain yang bisa membuat perbedaan di deadlock seperti ini. Di pertandingan sebelumnya, yaitu Dominic Szoboszlai, dan Liverpool berhasil mengarungi 3 poin penuh. Jadi di partai-partai berikutnya melawan tim-tim besar ini, dengan adanya Alexander Isak, juga salah satu pemain yang bisa memberikan moment of magic yang sama seperti yang diberikan oleh Dominic Szoboszlai. Dan kabar baik buat para penggemar Liverpool, Isak pun juga sudah berhasil mencatat 2 gol melawan Arsenal, saingan terberat Liverpool musim ini. Dan juga dia sudah berhasil mencatat 4 gol melawan klub saat ini, yaitu Liverpool. Jadi pastinya dengan kepergiannya Isak ke Anfield, Liverpool tidak perlu berurusan dengan Isak lagi. Oke guys, sekian analisis Alexander Isak dan kenapa Isak bisa membawa Liverpool ke level selanjutnya. Dan mungkin bisa membawa trofi yang lebih banyak lagi ke Anfield musim ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan juga kasih komen di bawah seberapa besar pembelian Isak ke Liverpool. Terima kasih dan sampai jumpa.